Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun muslimat rahimakumullah. Marilah kita tinggalkan sejenak hiruk pikuk di luar. Kita konsentrasi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sambil menunggu iqamah salat zuhur di Masjid Raya Sumatera Barat ini, kita isi dengan sedikit pengajian. Jamaah rahimakumullah, pengajian kita hari ini ingin disuguhkan soal cinta, atau yang lebih tepat soal mencintai Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku sekalian, bila kita bawa perasaan kita, anak muda sekarang menyebut baper, membawa perasaan. Buka Al-Quran dengan khusyuk, lihat bahagian awal dari Al-Quran itu ada sebuah surat yang disebut dengan Al-Fatihah. Di awalnya ada Bismillahirrahmanirrahim. Ada kata Ar-Rahman Ar-Rahim. Semua kita tahu Ar-Rahman pengasih atau maha pengasih, Ar-Rahim maha penyayang. Jamaah sekalian, bila kita rasakan kalimat itu, pengasih dan penyayang, itu sebenarnya adalah kata cinta. Tidakkah cinta itu berisi kasih dan sayang? Allah mengharapkan atau memerintahkan kepada kita supaya mencintai Allah. Karena itu sebagai mukmin, muslim, muttaqin, kita sudah pasti ingin mencintai Allah. Dalam surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 165. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yattakhizu min dunillahi andada. Ada sebahagian manusia yang mengambil selain Allah untuk menjadi tandingan Allah. Yuhibbunahu kahubbillah. Yang mencintai tandingan Allah itu seperti mencintai Allah. Wallazina amanu asyaddu hubban lillah. Padahal orang-orang yang beriman, cintanya kepada Allah itu sangat tinggi, bersangatan. Tinggi cinta orang beriman itu kepada Allah. Kalau betul kita mempunyai cinta yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu semua apa yang kita buat untuk Allah itu bermotivasi cinta. Mencintai Allah menyebabkan kita mau bersolat. Karena mencintai Allah kita mau meninggalkan tempat tidur kita pagi-pagi subuh, atau sebelum subuh sudah sholat tahajud. Itu motivasinya adalah karena mencintai Allah. Lalu dengan motivasi
Allazina amanu asyaddu hubban lillah itu orang beriman bersangatan cintanya kepada Allah. Lalu tentu kita ingin mencintai Allah Subhanahu wa taala dan ingin memelihara cinta. Nah, kita lihat tandanya. Kata Allah, orang yang mencintai Allah itu adalah orang beriman. Kata Allah dalam surat Al-Anfal surat ke-8 ayat 2, innamal mu'minuna allazina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang-orang mukmin itu bila menyebut atau disebutkan kepadanya Allah, bergetar hatinya. Kalau hati bergetar, itu tanda cinta. Hati yang bergetar itu menunjukkan di dalamnya ada cinta. Kalau tidak, niscaya ia tidak bergetar. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana kita bisa mempertahankan cinta itu? Karena cinta itu penting dan perlu menjadi ciri orang-orang beriman. Cinta kepada Allah ciri orang beriman. Bagaimana mempertahankannya? Dalam Al-Quran Allah berfirman, surat Al-A'raf ayat 7. Maaf, surat Al-A'raf surat yang ke-7 ayat 205. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asali wala takum minal ghafilin. Dalam surat Al-A'raf ayat 205 ini Allah menyatakan, hendaklah kamu berzikir kepada Tuhan engkau dalam dirimu, fi nafsika, dalam dirimu atau dalam hatimu, tadarruan wa khifatan, dengan rendah diri, dengan merendahkan diri dan ada rasa takut. Wadunal jahri minal qauli, dan jangan sekali-kali dijaharkan dengan kata-kata. Bil ghuduwi wal asali, pada waktu pagi sampai petang. Wala takum minal ghafilin, jangan kamu menjadi orang yang lalai. Jamaah sekalian, untuk meningkatkan rasa cinta atau mempertahankan cinta yang sudah tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mesti menyebut namanya sering-sering, acok-acok menyebut namanya. Tetapi Allah menyuruh kita acok-acok menyebut namanya atau sering menyebut namanya, baik pagi ataupun sore, dengan beberapa petunjuk. Petunjuk pertama, wazkur rabbaka fi nafsika, dalam hatimu. Berzikirlah dengan kepada Allah dalam hatimu. Tadarruan wa khifatan. Yang kedua, tadarruan, merendahkan diri. Wa khifatan, ada rasa takut. Yang terakhir, wadunal jahri minal qauli, jangan dijaharkan dengan kata-kata. Apa beda jahar dengan sir? Jahar terdengar oleh orang lain, sir itu terdengar oleh diri sendiri. Bila kita menyebut nama Allah, yang kita sebut dengan berzikir itu terdengar oleh orang lain, itu akan mengganggu orang lain. Boleh jadi orang di sebelah kita sedang berzikir dengan zikir yang lain, karena zikir itu banyak sekali kalimatnya. Ada la ilaha illallah, ada astaghfirullah, ada Allahu Akbar, ada Masya Allah, dan beberapa kalimat-kalimat zikir lainnya. Bila berbeda zikir orang yang berdekatan dan mereka sama-sama berzikir dengan suara keras atau terdengar oleh telinga sebelah menyebelah, ini akan saling mengganggu. Ketergangguan itulah yang sering diprotes orang. Nah, apabila orang memprotes kita berzikir, kita akan mengatakan, berzikir saya tidak boleh. Jangan seperti itu. Walaupun berzikir ketika orang sedang sholat, tapi zikir kita keras terdengar oleh orang sholat,
itu zikir yang mengganggu. Sebaiknya zikir kita itu tidak mengganggu orang lain, menyebabkan hilangnya konsentrasi orang lain dalam menzikirkan, dalam melakukan zikir dalam bentuk yang berbeda dengan kita. Jamaah sekalian, itulah beberapa hal yang barangkali perlu kita perhatikan apabila berzikir kepada Allah fi nafsika, dalam dirimu, dalam hatimu. Tadarruan, coba rendahkan diri, hinakan diri. Wa khifatan, dengan ada rasa takut, takut akan kehilangan cinta. Yang terakhir, dunal jahri minal qauli, jangan dijaharkan. Perjalanan kita boleh jadi panjang atau pendek di dalam dunia ini, boleh jadi kita menyetir kendaraan, itu tidak mengganggu kita untuk berzikir. Isilah semua waktu-waktu kosong kita dengan berzikir. Perjalanan yang diisi dengan zikir itu adalah perjalanan yang baik dibanding dengan perjalanan yang diisi dengan karaoke. Di waktu-waktu libur kita sering mencarter kendaraan besar, pergi beramai-ramai, di atasnya kita habiskan waktu kita dari berangkat sampai ke tempat tujuan dengan berkaraoke. Ruginya apa? Ruginya kita tidak punya untung untuk memupuk rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah akan memberikan berkah sebuah perjalanan kalau perjalanan itu terkoneksi dengan Allah, ada connecting. Kalaupun akan berkaraoke, jangan habiskan waktu untuk berkaraoke, isi jugalah, walaupun sedikit, isi jugalah dengan berzikir. Zikirnya bisa yang panjang, bisa yang pendek. Yang pendek seperti la ilaha illallah, astaghfirullah, Allahu akbar, dan banyak lagi zikir-zikir pendek yang barangkali tidak menghabiskan waktu. Maka duduk kita di perjalanan itu seperti duduknya ubi, kata orang Minang, duduk ubi, anu-anuknya duduk nyobari sijo. Apa isinya? Upaya pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah perjalanan. Semoga kita bisa mengerjakan hal-hal yang baik dalam perjalanan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.